Baik teman-teman semua, karena waktu sudah menunjukkan jam 8.13, jam 18.30, kita mulai ya perkuliahan kita pada malam hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bisa bertemu kembali ya untuk kuliah pengantar ilmu sosiologi. Kali ini kita sudah masuk materi yang ke-12 gitu ya. Artinya sudah cukup banyak ya materi yang pertemuan kita pada sampai dengan minggu ke ini. Baik teman-teman semua, sebelum kita mulai perkuliahan, sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya akan share screen ya. Nah, baik teman-teman semua, sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua, jangan lupa untuk aktivitas perkuliahan, mendownload materi perkuliahan, menanggapi forum, kemudian mengerjakan tugas, lalu presensi di e-learning IBM dikerjakan ya, karena itu menjadi bagian dari aktivitas perkuliahan. Nah, baik teman-teman semua, hari ini kita akan membahas kaitannya dengan sosial gitu ya. Nah, kalau sosial ini kaitannya dengan adanya perubahan di dalam tatanan masyarakat gitu ya. Nah, dalam terjadinya perubahan tersebut ada yang faktor pendorongnya dan juga ada faktor yang menghambat terjadinya perubahan. Nah, itu sudah sangat biasa ya di dalam masyarakat. Pasti akan terjadi hal seperti itu gitu. Ada masyarakat yang adaptif terhadap perubahan, ada masyarakat yang memang tidak peduli dengan adanya perubahan karena dia sudah nyaman dengan keadaan masyarakatnya. Kita lihat ya. Yang kedua, lihat. Apa itu termasuk dengan perubahan ini? Terjadi proses perubahan pada masyarakat diakibatkan oleh faktor yang mendorongnya hingga terjadi perubahan. Kalau tidak ada faktor yang mendorong, ya manusia akan adem ayem aja ya masyarakat. Gitu-gitu aja gitu. Nggak akan terjadi perubahan gitu. Biasanya yang mendorong apa? Adanya kebutuhan. Kebutuhannya apa? Bisa banyak dan bisa beragam. Ini saya ambil dari bukunya Suryono Sukanto di tahun 2009. Apa yang menjadi faktor pendorong terjadinya perubahan? Pertama, adanya kontak dengan kebudayaan lain. Ya kan kayak gitu ya teman-teman ya. Misalnya gini, kita kontak dengan kebudayaan barat gitu. Kemudian di budaya barat tersebut ada hal-hal yang teman-teman baru yang sekiranya bermanfaat buat diri kita atau buat masyarakat kita. Nah, pastinya kita akan memanfaatkan teknologi, katakanlah misalnya teknologi terbaru ya di sana. Ya kita akan memanfaat untuk kehidupan kita karena ada manfaatnya. Biasanya begitu. Jadi kontak dengan kebudayaan lain itu dikaitkan dengan nilai manfaatnya. Kemudian dikaitkan juga dengan kebutuhan kita. Kalau kita kemudian butuh dan tidak ada manfaatnya, pastinya kebudayaan baru atau hasil budaya baru itu bisa kita terima. Gitu. Dan kemudian mungkin bisa kita sebarluaskan di dalam masyarakat kita, gitu ya. Ada proses difusi, ada penyatuan, gitu ya. Salah satunya halnya ada apa? Yang membuat besar dari masyarakat Barat, sistem demokrasi, keterbukaan, gitu ya. Salah satunya hal gitu. Nah, itu zaman sekarang sudah dituntut. Kalau zaman dulu kan kita mungkin kalau zaman kerajaan ya gimana, perintah raja aja gitu. Ada gimana produk dari budaya luar, masalah teknologi gitu ya, teknologi media sosial segala macam itu kan dari luar awalnya, budaya barat. Karena budaya mengkonsumsi media massa misalkan itu kan dari barat, bukan dari budaya kita gitu. Dan banyak lagi pakaian banyak gitu ya, gitu. Kemudian kacamata yang saya gunakan juga begitu. Kontak dengan kebudayaan lain itu yang menyebabkan terjadinya perubahan. Yang kedua, majunya sistem pendidikan formal. Nah ini tingkat pendidikan SD, SMP, SMA itu membuat kenapa? Cara berpikir kita tuh maju. Ya. Jadi tidak hanya melihat kalau cara berpikir maju, biasanya juga akan memunculkan apa? Inovasi-inovasi baru untuk solusi kehidupan kita, kehidupan masyarakat gitu ya. Biasanya begitu. Kemudian akan menerima tadi kaitannya dengan maju sistem pendidikan formal,
pikiran kita akan menjadi lebih terbuka. Dan tadi kaitan dengan budaya, kita bisa menerima budaya baru yang ada manfaatnya, ada nilainya. Gitu ya. Kita mungkin dulu nggak akan pernah menyangka. Saya juga dulu waktu muda nggak akan pernah menyangka dunia seglobal ini, ada internet seperti ini. Kita bisa berhubungan dengan siapapun. Kita bisa bertatap muka lewat maya, gitu ya. Dan banyak hal-hal lain yang mungkin dulu tidak pernah kita bayangkan sebelumnya itu akan terjadi. Nah, kalau masa kita tertutup, katakan kayak masyarakat Korea gitu, mungkin kita tidak akan bisa semaju ini. Gitu. Ya. Maju pendidikan formal. Yang ketiga, menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju. Tes, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, Saya Hadi Zuhdi, izin live grup dulu ya Pak, soalnya lagi ada hajatan di rumah Pak, tahlilan. Oh iya, siapa yang meninggal, Hadi? Ibu saya Pak. Oh, ini rojiun. Ikut berduka ya, Hadi ya. Iya Pak. Ya. Izin live ya. Izin live ya Pak. Ya. Ya. Makasih ya Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, teman-teman, kita balik ke sini ya, menghargai hasil karya orang lain. Ini penerimaan dengan seseorang yang menghargai seseorang yang maju, gitu ya. Dan kalau orang yang maju punya nilai manfaat, kemudian didorong. Kalau itu kemudian bermanfaat yang buat semuanya, ya mungkin bisa kita terima, gitu. Contohnya apa misalnya? Dulu ada seseorang yang menciptakan listrik itu dari kincir air, gitu ya, lewat air. Ternyata bermanfaat, kemudian dikembangkan, dihargai. Gitu. Nah, penemuan-penemuan baru ini kemudian ada apresiasi dalam bentuk Nobel. Itu mungkin sikap menghargai. Jadi orang terdorong untuk membuat sesuatu yang bermanfaat buat masyarakat. Ada toleransi terhadap perbuatan menyimpang, wah nih. Ini juga menunjukkan terjadi perubahan sosial di kita. Contohnya apa? Dulu tuh waktu saya masih muda, masih kecil deh. Kalau ada orang yang istilahnya berhubungan suami istri, berhubungan layaknya suami istri tapi belum menjadi suami istri gitu ya, dulu namanya kumpul kebo gitu ya, itu kayaknya nista banget gitu. Bahkan kalau misalkan ketahuan di lingkungan itu mungkin diasingkan dari lingkungan masyarakat gitu. Atau mungkin ada orang cewek hamil duluan, oh itu kayaknya keluarganya malu banget. Tapi belakangan sekarang kalau kita lihat ya, dengan era seperti ini kelihatannya orang sudah tidak peduli lagi, kayak sudah hal-hal seperti itu sudah tidak begitu dipersoalkan. Kalau ada orang hamil misalkan, yang penting dinikahin aja sama suami. Sudah begitu ya. Gitu. Padahal itu perbuatan salah. Ya nih, ada toleransi terhadap perbuatan menyimpang. Nah, ini apalagi nih ya, LGBT sudah mulai beberapa sebagian masyarakat kita sudah mulai ada yang menyetujui, hati-hati nih terhadap hal seperti ini. Kemudian sistem terbuka di masyarakat. Nanti dengan keterbukaan ini membuat masyarakat juga orang berkembang. Apa yang menjadi dia mau. Gitu. Selama itu tadi. Keberadaan sistem terbuka di masyarakat membuat orang tadi mau berkembang apa saja. Yang penting apa? Tidak merugikan kepentingan orang lain. Dan yang kedua punya nilai manfaat ini teman-teman. Itu yang penting. Ketika terjadi perubahan bisa diterima dengan baik. Penduduk yang heterogen. Bermacam-macam, nggak homogen. Dengan latar belakang kelompok segala macam. Nah ini dengan latar belakang banyak macam akan menimbulkan hal-hal yang ya pastinya hal yang bisa berubah ya. Kaum urban di suatu tempat gitu yang pribumi misalkan itu pasti akan mempengaruhi penduduk pribumi. Itu penduduk pribumi membantu pendatang, saling mempengaruhi di situ dengan berbagai macam adat. Gitu. Heterogen, beragam. Kita di rumah juga begitu kan gitu. Ada ketidakpuasan di masyarakat. Nah ini bisa menjadi terjadi revolusi. Ketidakpuasan. Ada revolusi, ada evolusi, ada reformasi. Nah, kalau kita bicara evolusi, ini sebenarnya perubahan juga evolusi. Cuman perubahannya terjadi secara lambat. Kalau revolusi, terjadi perubahan secara cepat tuh revolusi. Kayak dulu tahun 98 tuh ya yang Pak Harto dilengsarkan, itu revolusi. Waktunya cepat itu. Kalau reformasi, pembaharuan sebenarnya dari sistem yang sudah ada. Ada orientasi masa depan. Ada orang yang melakukan berorientasi pada perubahan di masa depan. Saat ini mungkin dia tidak terlihat gitu ya.
Tapi dia memikirkan ke depannya kan seperti ini, dia sudah diprediksikan sama dia. Dia kemudian mempersiapkan dengan hal tersebut. Nah, itu bisa menjadi terjadi perubahan. Menciptakan teknologi yang mungkin ya, bisa aja teknologi menciptakan mesin yang bisa manusia tuh menghilang atau bisa berada di lain waktu dalam waktu bersamaan, macam-macam misalkan ya. Itu tadi faktor pendorong. Ada juga faktor penghalang terjadinya perubahan. Perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Nah, ini biasanya kenapa? Adanya misalnya keterasingan hidup. Jadi memang sengaja kayak gitu ya. Penindasan masyarakat itu dibatasinya aksi pengetahuan oleh pimpinan masyarakat. Ya, kalau kita lihat negara Korea Utara kan nggak begitu ya. Masyarakat itu dibatasi kan informasi dari dunia luar. Jadi kalau informasi ya datangnya dari pemerintah. Ini kalau kita pernah mungkin melihat video-video atau gambaran foto-foto masyarakat Korea Utara saat ini, itu seperti masyarakat Indonesia tahun 80-an. Itu kayak begitu. Itu kayak begitu ya. Jadi perkembangan ini yang lambat. Jadi tidak terbuka. Sikap masyarakat yang tradisional masih mempertahankan budaya-budaya lama. Tradisi lama. Karena mereka menganggap budaya mereka atau tradisi mereka itu lebih baik ketimbang budaya lain. Bahkan menganggap kalau ada masuk ke budaya lain itu belum tentu baik buat mereka. Makanya dia mempertahankan budaya yang sudah ada. Masyarakat Baduy dalam begitu. Dia mempertahankan tradisi yang sudah ada, budaya yang sudah ada, adat istiadat yang sudah ada. Bahkan mereka secara ekstrem kalau melanggar adat istiadat, silakan keluar dari masyarakat Baduy dalam. Sampai segitunya. Lanjut. Ada kepentingan yang telah tertanam dengan kuatnya. Biasanya apa nih? Karena ada tuh pemerintah yang sistemnya dulu zaman Pak Harto itu kan, Pak Harto latar belakang militer. Itu kalau memilih pimpinan daerah, kepala daerah, gubernur segala macam, menteri itu banyak kan berasal dari militer. Nah, jadi kepentingannya kan walaupun kita demokrasi, tapi demokrasi ala-ala ada militer. Jadi masyarakat tidak terlalu bergejolak karena ada pengawasan militer misalkan. Di situ ada tentara yang ikut mengawasi. Dulu ada namanya di fungsi ABRI, ya. Jadi tentara itu boleh memegang jabatan lain selain sebagai tentara. Ini kayak gitu. Ada kepentingan Pak Harto makanya misalnya kan untuk mempertahankan posisinya sebagai presiden gitu. Ada anggapan seperti itu ya. Makanya selama 32 tahun dia berkuasa. Selanjutnya, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain gitu. Jadi karena kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, mereka tidak punya perbandingan tuh gitu. Oh, mungkin enggak, masyarakat kita ini sudah maju nih. Tapi dia tidak melihat, karena dia tidak melihat masyarakat lain ya, dan kami sudah maju aja gitu ya. Beda kalau mungkin kalau dia ngeliat masyarakat, oh ternyata bos itu tertinggal lebih jauh misalkan. Wah, ini. Kemudian selanjutnya ada prasangka buruk terhadap hal-hal baru. Sudah negatif thinking duluan gitu ya. Ada munculnya kekhawatiran gitu. Kan kita suka begitu ya. Kalau kita sudah berprasangka buruk, ada khawatir terhadap sesuatu, kita jadi enggan kan melakukan sesuatu gitu. Contohnya apa nih? Siapalah misalkan Sally gitu ya. Sally pengen bisa naik motor gitu. Tapi kalau mau belajar motor dia khawatir jatuh gitu misalkan. Karena khawatir jatuh, dia nggak jadi tuh belajar motor, naik motornya. Padahal pengen bisa. Tapi karena kalau jatuh ya udah. Akhirnya malah ya contoh kecil gitu ya misalkan. Jadi udah khawatir dong, udah prasangka buruk juga, ada prasangka buruk juga gitu. Ada hal baru takutnya wah ini tidak ada mungkin bisa menimbulkan penderitaan lagi buat masyarakat atau buat kita gitu. Kadang gitu. Orang yang trauma kadang suka merasakan begitu. Hambatan bersifat ideologis. Wah, ini tidak sesuai dengan keyakinan kita, dengan masyarakat kita. Ya kita batasi. Tidak semuanya perubahan yang ada di luar kemudian kita terima matang-matang. Kita harus punya ideologis yang memang sesuai dengan karakter diri kita, dengan bangsa kita, dengan agama kita. Hal yang paling banyak terjadi adalah gini. Sering saya dengar slogan-slogan gini. Kita menerima adanya perubahan. Kita menerima adanya perbedaan, tapi kita tidak menerima adanya penyimpangan. Nih, ya,
sampai kapanpun ini masalah LGBT misalkan, itu tidak akan sesuai dengan masyarakat kita. Gitu. Ya, contoh. Faktor adat dan kebiasaan. Nah ini kalau sudah menjadi kebiasaan, kadang-kadang perilakunya sudah berubah gitu ya. Misalkan apa ini biasanya banyak di perkampungan gitu. Misalkan apa? Cara bertani gitu. Kalau bertani yang cocok ya memang harusnya menurut mereka ya kita harus terjun ke tanah ditanam padi gitu itu akan lebih enak. Atau mungkin membajak sawahnya dengan sapi itu lebih terasa. Dengan menggunakan traktor katanya, misalkan. Ya. Contoh. Nah, ya, ada yang faktor penghambat dari perubahan sosial bisa dikatakan sebagai kekuatan pengganggu atau kekuatan bertanda yang ada dalam masyarakat. Ya, pengganggu membuat kalau bisa perubahan itu membuat maju ya pengganggu. Tidak maju. Nah, faktor yang memang terjadi perubahan umumnya akan merugikan masyarakat itu sendiri. Kalau misalnya itu punya ada manfaatnya ya. Gitu. Karena tidak semua yang hal yang baru tadi itu. Yang pasti merasa harus selalu berubah. Ini kan faktor mengalami perubahan. Kenapa? Perubahan ada di masyarakat itu disesuaikan dengan kebutuhan kita. Gitu. Karena ada hadis Nabi itu ya, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Dulu zaman saya muda nggak ada HP, zaman saya kecil nggak ada HP. Gitu. Laptop belum ada gitu. Saya kalau main ya main di kali gitu. Jadi kalau zaman dulu saya kecil adalah saya nggak pernah di rumah, di luar mulu. Jadi orang tua kadang-kadang nyuruhnya di rumah aja gitu, nggak usah main-main mulu gitu. Kalau sekarang anak-anak sekarang di rumah mulu, disuruh keluar rumah main rumah susah, kebalikannya. Ya karena tadi beda. Gitu. Sistemnya beda, cara sekolahnya beda. Gitu. Nah mereka yang menentang adanya perubahan biasanya merasa khawatir kan perubahan terjadi tidak akan membawa hal yang lebih baik kepada dirinya. Tadi gitu kan masalah yang tradisional kayak gitu. Dianggap tadi ya ada perubahan-perubahan yang ada. Oh, sekarang saya sudah nyaman dengan keadaannya sekarang, ngapain harus berubah? Gitu. Udah nyaman kok, ya. Gitu. Kenapa harus ke yang lain kalau sudah nyaman dengan nyaman yang sekarang? Oke teman-teman, kayaknya udah tuh share saya. Baik teman-teman, sebelum saya buka pertanyaan, saya minta teman-teman untuk membuka kameranya bagi yang bisa ya. Untuk saya ambil screenshot gitu. Silakan bagi yang bisa di rumah atau di ini. Bagi yang susah sedang di kendaraan nggak usah gitu ya. Silakan bagi yang bisa. Oke. Sudah semuanya? Oke. Ya, sambil ya. 1 2 3. Kalau saya save dulu. Saya ambil sekali lagi teman-teman ya. Sekali lagi ya. 1 2 senyum 3. Baik teman-teman, dari materi ini ada yang ditanyakan mengenai faktor pendorong dan penghalang terjadinya perubahan sosial. Ada yang mau ditanyakan dari sini? Pak, saya nggak mau nanya sih. Iya, Cuman silakan. mau menyampaikan aja kayak ini udah beberapa kali saya lihat setiap pertemuan Bapak tuh kayak cepet banget gitu loh Pak. Jadi pas saya masuk Oh, kan kita kan mulai jam 6:30 ya. Nah, misalnya saya masuk lewat 35 gitu, 18.35. Itu tuh tahu-tahu udah materi slide ke-7 gitu. Saran saya nih ya Pak, terserah mau dipakai atau enggak. Nunggu berapa menit dulu gitu biar kekumpul banyak, boleh nggak Pak? kalau saya sih gini teman-teman ya, saya membiasakan tepat waktu gitu. Jadi kalau kita mulai 6:30 ya 6:30, kita mulai jam 8 ya jam 8. Misalkan buka Zoom itu biasanya dari jam misalkan 6:30 kurang 5 itu saya sudah buka. Jadi udah persiapan woro-woro 6:30 kita mulai gitu. Nah itu kan Zoom-nya agak saya spare waktunya begitu. Karena nanti jam 8 nanti saya kan ada perkuliahan lagi gitu yang saya harus bersiap-siap gitu.
Kalau gitu gini aja teman-teman, saya sih karena kita waktunya 7:30 ya, saya 7:30 ya. Tapi kalau misalnya teman-teman misalkan ya 7:30 itu waktunya mungkin ada yang pulang kerja atau mungkin itu disepakati aja, misalkan kita mulai jam 7:07 gitu, nggak masalah. Kalau misalkan niatnya mau kumpul duluan, itu sih. Saya sih nggak masalah. Nanti dirembuk aja Cindy ya, gitu. Jadi kalau saya sih tepat waktu aja, gitu. Jadi pakainya. Nah, ini kecepatannya Cindy, kecepatan karena memang belum kumpul atau memang penyampaian saya yang kecepatan? Gimana Cindy? Kalau saya sih, kan pas saya masuk nih, itu saya otomatis langsung lihat partisipannya ya, Pak. Nah, itu kayak kadang mesti 10 atau enggak 11 orang, sedangkan Bapak udah slide ke berapa. Saya sih enggak ini ya, enggak kayak misalnya, kayak dosen-dosen lain dong gitu, nungguin dulu sebentar kayak barang 5 menit itu, enggak, saya cuma saran doang gitu, Pak. Kalau misalnya Bapak tetap kayak gitu, saya juga nggak apa-apa kok, nggak masalah, berarti emang sayanya yang kurang tepat waktu gitu. Ya, sebenarnya saya sih menyarankan teman-teman tepat waktu aja gitu ya. Saya ya gitu. Bukannya gini, kalau segala sesuatu kan berdasarkan kebiasaan kita gitu ya. Kalau misalkan segala sesuatu itu sudah dicetuskan misalkan jam sekian ya jam sekian gitu ya. Kalaupun misalkan teman-teman nanti terlambat, itu menjadi resiko teman-teman. Prinsipnya itu sebenarnya itu yang saya pegang gitu ya. Karena teman-teman begini, itu dalam lingkungan pekerjaan itu masalah waktu itu sangat penting banget buat diri kita gitu ya. Saya bekerja di mana-mana memang masalah waktu itu menjadi yang hal terpenting gitu. Orang sepintar apapun gitu ya, kalau misalkan masalah tidak komitmen dengan masalah waktu misalkan dari awalnya, itu akan menjadi nilai kondito yang buruk gitu. Nah, saya ingin ke mahasiswa saya juga mengajarkan hal seperti itu gitu ya. Kalaupun misalnya ada teman-teman yang misalkan ya karena kesibukan segala macam, saya bisa memaklumi ya. Tapi tetap kalau dari saya sih, karena waktu kita 6:30 ya kita mulainya 6:30 gitu. Tidak, kalaupun nanti ada yang terlambat, saya juga tidak akan merasa memarahi atau mungkin akan mengurangi nilainya, enggak juga gitu ya. Saya sih asik-asik aja gitu ya. Cuman saya hanya lebih pengen menegaskan bahwa kalau kita mulai sesuai waktu itu akan lebih baik gitu. Sama halnya kalau kita sholat kan gitu. Kalau kita membiasakan sholat di awal waktu, sesuai waktunya akan lebih enak, lebih enteng aja. Gitu ya teman-temannya. Jadi bukannya saya tidak mau menunggu teman-teman lebih banyak, tapi saya ingin menegaskan masalah waktu aja menjadi lebih penting gitu ya. Saya sih Iya, Pak. saya ya, gitu ya. Jadi saya juga nggak ada masalah kalau misalnya nanti teman-teman baru bergabung jam 7:05 misalnya atau mau terakhir juga nggak masalah. Karena pertemuan tatap maya ini sebenarnya cuma pengganti kita ketemuan tatap muka gitu ya. Karena lebih pentingnya teman-teman nanti di e-learning-nya kan presensi segala ngerjain tugas itu menjadi bagian dari teman-teman gitu ya. Itu ya Cindy ya. Iya, Pak. Oke, teman-teman ada yang mau tanyakan dari materi kita pada malam hari ini? Nggak ada teman-teman? Baik, kalau nggak ada, semoga pertemuan pada hari ini ada manfaatnya buat kita semuanya. Sama-sama kita akhiri perkuliahan pada malam hari ini dengan membaca sama-sama hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, kurang Terima dan kasih, lebihnya Bapak. ya. Baik, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Ya,